Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat hidayahnya pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul secara daring melalui Zoom untuk pertemuan New Halal Class pekan terakhir, yaitu pekan ke-22. Sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sehingga semoga ilmu yang nanti disampaikan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Tidak kata cukup dalam berdoa. Baik, untuk pekan ke-22 ini akan dibawakan oleh Bapak Nanung Danardono dengan tema Strategi Jitu Memilih Makanan Halal di Luar Negeri. Oke, mungkin langsung saja kepada Pak Nanung dapat menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, mahasiswa kelas yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali marilah kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah. Tentunya kita di siang hari ini masih sehat walafiat, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa beribadah dengan nyaman, masih bisa berkarya dengan nyaman, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal ber Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Bapak Ibu, sebagaimana agenda, hari ini adalah kuliah terakhir, sesi yang ke-22 dari 22 tema yang kita angkat, gitu. Dan tentu di kesempatan ini sebagai Ketua Unit Halal di Fakultas Peternakan UGM, izinkan saya mewakili teman-teman dari Halal atau Unit Halal mengaturkan selamat dan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk bergabung belajar bersama-sama dengan kami di Fakultas Peternakan UGM. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaat untuk kita semuanya, untuk masa depan kita dan keluarga kita. Semoga semua niat baik menjadi ladang amal soleh untuk kita semuanya, termasuk Bapak Ibu yang selalu hadir dalam rangka menuntut ilmu. Semoga oleh Allah dimudahkan jalannya yang menuju surga. Sebagaimana sabda Rasul, barang siapa menuntut satu jalan untuk menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan pintu dan jalan terbentang luas, terbuka lebar untuk kita semuanya untuk menuju surga. Dan Bapak Ibu, kalau kita selama ini belajar mencermati halal dan haram, tentunya tujuannya bukan untuk agar kita takut, tidak ya, tapi untuk kita hati-hati. Ibarat Bapak Ibu, kalau kita dari rumah mau ke kantor atau ke masjid, kemudian kita mengetahui berbagai macam halangan ya, misalnya yang itu ada ular tidur. Nah, kalau kita injak ini kita bisa digigit. Yang itu ranjau, yang sebelah sana itu, kalau kita injak kita bisa meledak. Nah, yang ini lubang sumur, kalau kita injak kita bisa terperosok. Nah, yang di sana itu duri. Yang itu namanya duri, yang bentuknya panjang-panjang kayak gitu, namanya duri. Nah, kalau itu kita injak, nanti kita bisa kena duri. Nah, kalau kita tahu ciri-cirinya, maka kita bisa menghindarinya dan bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, kalau kita tahu ciri-ciri makanan haram, maka kita bisa menghindarinya dan bisa sampai di surga dengan selamat. Mudah-mudahan begitu. Yang kedua, semoga salawat dan salam Bapak Ibu senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula Allah limpahkan pada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang siang ini menyimak halal kelas yang terakhir. Bapak Ibu,
Di sesi ke-22 ini kita akan membahas aneka tips dan strategi jitu bagaimana kita memilih makanan halal di luar negeri. Ini penting karena memang sekarang ini perkembangan umat Islam ini kan amat sangat pesat ya di berbagai negara ya. Dan umat Islam mengisi berbagai lini karya di berbagai negara, berkiprah, berkarya, menjadi duta bangsa dan agama dan memberi warna yang baik, memberi citra yang baik di berbagai belahan dunia. Dan saat ini di hampir semua kota besar di dunia ini telah tersedia alternatif restoran yang halal. Kita bisa relatif mudah mencari makanan halal di luar negeri. Bagaimana caranya nanti kita bahas ya. Termasuk Bapak Ibu, kalau kita akan terbang ke berbagai negara, ternyata sekarang sudah tersedia berbagai maskapai dan otoritas pengelola bandara yang menyediakan restoran yang menjual menu makanan yang dihalalkan agama. Nah, maka apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang tidak halal, mari kita bahas. Sebelum kita bahas, kita akan lihat ini, Bapak Ibu, perkembangan agama-agama di dunia seperti apa dan bagaimana umat Islam, apakah jumlahnya cukup banyak apa tidak untuk bisa mewarnai dunia ini. Mari kita lihat. Ini yang Islam warnanya hijau. Kemudian itu ada Sunni dan Syiah. Syiah itu bukan agama Islam. Ini salah ketik saya kira ya. Syiah itu agama lain, bukan agama Islam. Kita ini Sunni. Mari kita lihat ya. Tahun 59 tahun 60 ya, kita apa namanya di peringkat ke-5 gitu di dunia ini kalah jauh dari Katolik dan Hindu. Ya. Hindu kan di India banyak sekali. Di India, Bangladesh. Nah, kemudian kita beranjak, ya, populasi beranjak meningkat semakin pesat ya. Seiring meningkatnya kesejahteraan juga media informasi tersebar di mana-mana, orang lebih mudah mengakses informasi ya. Orang lebih mudah mengakses informasi untuk mendapatkan info-info yang benar tentang apa itu agama Islam ya. Apakah benar agama Islam itu teroris dan seterusnya ya. Maka di tahun 80 ya, eh, berbagai kasus besar terjadi di dunia ini, termasuk eh, isu-isu terorisme, kemudian gedung WTC ditabrak pesawat dan seterusnya katanya umat Islam yang melakukan, ternyata bukan gitu ya. Nah, orang jadi tertarik apakah benar Islam itu teroris. Nah, ternyata ketika dipelajari kok beda. Ternyata itu Islam adalah agama yang damai. Maka kemudian banyak orang-orang non-Muslim yang kemudian convert to Islam, yang kemudian beralih keyakinan menjadi Islam. Bahkan tahun 80-an kita 80-an ya. Tahun 2000 ya umat Islam sudah masuk ke peringkat pertama ya sampai sekarang ini. Eh, populasi umat Islam luar biasa sangat pesat. Sangat pesat. Cuma jangan sampai kemudian kita berbangga dengan jumlah yang banyak yang kemudian malah dihinggapi penyakit wahan ya, berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak tapi kualitasnya nggak ada itu ya. Ya umat Islam hanya jadi permainan gitu ya. Karena tidak bisa memberi apa ya, citra yang baik begitu. Nah, maka Bapak Ibu, karena populasi umat Islam sekarang di berbagai belahan dunia itu kan sangat banyak, maka untuk menjawab dan menjemput potensi pasar produk halal yang luar biasa itu ya sangat besar ya, maka kemudian berbagai negara diadakan Expo Halal atau pameran produk halal di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara yang lain. Contohnya ini Bapak Ibu, oh sebentar, berapa sebenarnya sekarang populasi umat Islam ya Bapak Ibu, berapa jumlah umat Islam sekarang? Nah, kalau kita lihat ini Bapak Ibu, populasi dunia itu kan 8 miliar. 8 miliar penduduk dunia ini ada 8 miliar. Itu data Senin 8 Januari 2024 ya, awal tahun ini. Populasi total populasi penduduk dunia itu 8 miliar. Nah, umat Islamnya eh, 2 2 miliar ya. Nah, kemudian ini 2 miliar 20 juta. Ini awal Januari. Nah, sekarang ini tanggal berapa ya? Ada yang tahu ini tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 April populasi meningkat jadi 2 miliar 25 juta 274 ribu 620 penduduk beragama Islam. As per tadi pagi saya cek ya. Ini websitenya bisa nanti Bapak Ibu kalau mau cek sendiri bisa ya. Nah, kan ini kan copy materi akan kita share, maka kemudian monggo nanti dicek sendiri berapa sih jumlah penduduk dunia dan berapa jumlah umat Islamnya, berapa persen dari penduduk dunia. Ya. Jadi
ekspor tadi pagi jam 9 pagi, jumlah penduduk dunia itu 8 miliar, umat Islamnya 2 miliar. Ini mengcover 25% dari total penduduk dunia. Itu data dari timesplayer.com. Nah, kemudian 2 miliar itu nyebar kemana saja. Mari kita lihat populasi Muslim di negara-negara di dunia ini berapa ya. Ini terutama negara non-Muslim yang mayoritas agamanya bukan Islam. Bukan di Arab Saudi, bukan di Malaysia, bukan di Indonesia, tapi di Eropa Timur, Eropa Barat, Amerika, Australia, dan seterusnya. Kita lihat ya, di USSR, Uni Soviet zaman dulu ya, itu sampai 16%. Zaman dulu ketika masih ada Uni Soviet. Ya. Nah, Bulgaria cukup banyak ya, Yugoslavia juga banyak, ya. Sampai 12%. Nah, kemudian tahun 92 kan USSR melebur ya, bukan melebur, malah pecah ya, jadi berbagai negara. Nah, tapi kemudian menurut jadi Rusia. Nah, Rusia ini ada berapa persen Muslimnya? Ada 11%. Ini banyak yang dari eh, Kazakhstan, Uzbekistan, terus negaranya Habib Nurmagomedov ya, dan yang lain meningkat luar biasa. Ya. Perancis di Eropa ya, Perancis luar biasa juga banyak. Ya. Inggris juga demikian. Bahkan Bapak Ibu, Bapak Ibu, sekelas info saja ya di Inggris. Kalau kita lihat kasus di Inggris, bukan kasus kejadian di Inggris. Di Inggris di maaf bukan di Inggris ya, di United Kingdom. Karena United Kingdom itu tidak hanya satu negara kan ya. Eh, maksudnya dulu tidak hanya satu kerajaan England. Kalau Inggris kan England, ada Scotland, ada North Ireland, ya, ada Wales. Ya. Nah kalau di UK itu masjid banyak ya. Di kota Glasgow, di mana saya pernah tinggal itu ada kira-kira 15 masjid. Edinburgh lebih banyak lagi. Kalau ke bawah di England lebih banyak lagi. Jadi di London itu banyak. Bahkan ada Central Mosque, masjid besar di London itu besar sekali ya. Kalau tidak salah 3 lantai ya. Nah, kemudian di Birmingham, kemudian Nottingham. Nottingham mungkin ya sekarang masjid ada sekitar 50 mungkin ya. Eh, kemudian di Leeds, Bristol, Wolverhampton, Southampton. Kalau ya barangkali paling banyak itu ada di Birmingham. Di Birmingham itu satu kota ada kira-kira 150 masjid. Satu kota ada 150 masjid. Dan di sana orang nyebutnya bukan mosque tapi masjid. Ya. Luar biasa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, eh, industri halal yang ini kan sekarang semakin apa ya jadi tren baru di berbagai belahan dunia karena banyak umat Islam yang juga membutuhkan makanan halal gitu, tidak hanya makanan tapi juga yang lain-lain gitu. Nah, maka sekarang tidak hanya di Asia dan Afrika, di Eropa, di Amerika, di Australia ada tren baru yaitu industri halal. Bahkan kemarin ketika pertemuan H20 di Jakarta, banyak sekali perwakilan berbagai negara yang datang ya. Banyak sekali dan ternyata lembaga halal di luar negeri itu banyak juga ya. Ada lebih dari 37 lembaga halal, lembaga yang memberikan sertifikat halal di berbagai negara di belahan dunia. Di Australia ada, Amerika ada, Kanada, Belanda, Prancis. Di Eropa banyak ya, Australia apalagi di Asia. Jepang juga ada, Korea. Nah, dan ya pertumbuhan umat Islam yang sangat cepat itu memicu pertumbuhan industri produk halal yang berkualitas. Maka kemudian berbagai produk dengan logo halal resmi banyak tersedia di pasaran. Dan restoran halal juga sekarang banyak di berbagai belahan dunia. Jadi Bapak Ibu kalau kita ke kota-kota besar ya seperti di London, Canberra, Sydney, kemudian di New York, Washington DC, kemudian di Swiss, di Belanda juga begitu ya. Nah, cari makanan halal itu gampang sekarang itu, alhamdulillah. Di di Jepang apalagi lebih mudah. Di Filipina juga mudah. Thailand juga demikian ya. Maka kemudian Bapak Ibu banyak juga ya negara-negara yang kemudian menyelenggarakan halal expo atau pameran halal.
untuk memberi kesempatan warga masyarakat lebih mengenal apa namanya supplier halal di berbagai negara, kemudian saling membuat jejaring kerjasama antar negara, juga jejaring pemasaran produk, dan para pengusaha jadi punya pasar baru gitu ya. Contoh misalnya ini di Malaysia ya, ini juga di Malaysia, di Penang, ini di Thailand ya. Ini di Thailand juga gitu, Thailand. Ini ya sama di Thailand tahun 2018 ya, di Bangkok. Ini di mana Bapak Ibu? Ada yang tahukah? Pakistan ya, di Punjab. Kemudian ini di mana? India. Kemudian ini di Dubai. Dubai ini di Nigeria. Bapak Ibu, Nigeria itu terbagi menjadi dua belahan ya. Dengan pembatas imajiner, Nigeria yang utara itu mayoritas Muslim, berpendidikan tinggi, bagus, kemudian orangnya pintar-pintar, kaya-kaya. Nah, Nigeria yang selatan itu mayoritas non-Muslim, banyak perampok, pendidikannya kurang bagus. Ya, makanya kalau ada pirates apa sih? Bajak laut ya. Itu dari Nigeria, Nigeria yang utara, yang selatan, yang non-Muslim. Kalau yang Muslim, wah bagus-bagus. Bahkan banyak saintis Muslim di berbagai negara dari Nigeria. Ya. Terakhir kemarin saya di Malaysia ketemu saintis dari Nigeria. Ya. Terus kemarin juga waktu di kantor juga ada tamu dari Nigeria. Ya, luar biasa. Nah, kemudian ini juga Nigeria. Nah, Jepang, Bapak Ibu, 2016 di Jepang ada pameran halal. Ya, lumayan banyak pesertanya itu ya. 2017 ada lagi. Dan banyak umat Islam yang akhirnya memanfaatkan momen itu untuk lebih membuka informasi tentang halal. Bahkan Bapak Ibu, tahun 2020 kemarin, Jepang kan diagendakan menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Nah, 4 tahun sebelumnya, itu orang-orang Jepang nyebar ke berbagai negara untuk belajar tentang halal. Ada 2 orang dosen juga yang datang ke tempat kami di Fakultas Peternakan UGM untuk belajar tentang halal. Nah, kemudian ketemu dengan kami, maksudnya saya dan Prof. Yuni Irwanto, untuk menjelaskan hal itu bagaimana. Nah, ternyata mereka tidak puas. Kemudian mereka mengundang kita ke Jepang untuk cerita lebih detail tentang halal, sertifikat halal, dan seterusnya. 4 tahun sebelum Olimpiade mereka bersiap. Maka ketika Olimpiade eh, waktu diadakan ya meskipun tidak karena terbatas karena COVID ya. Nah, maka telah tersedia berbagai macam industri halal gitu ya. Karena mereka tidak kepingin orang tidak mau datang ke Jepang atas alasan kesulitan nyari makanan halal. Maka Jepang bersiap. Tapi sisi positifnya adalah banyak orang Jepang yang akhirnya masuk Islam. Kemudian ini South Korea. South Korea Islamnya juga banyak ya. Bahkan salah satu alumni kami dari Fakultas Peternakan UGM itu sekarang ada yang kerja di Halal Center di South Korea. Alumni kita S1 dari Peternakan UGM, S2, S3 di Korea, kemudian lanjut kerja sebagai berkiprah di Halal Center di Korea, South Korea. Kemudian ini Belanda, ya, di Eindhoven, Belanda. Kemudian ini juga di Eindhoven di Belanda tahun 2017 ya. Kalau ini juga di Belanda, Bapak Ibu, di Utrecht 2018. Ini di Rusia. Kemudian ini juga di Rusia 2019 sebelum COVID ya. Ini di Spanyol, Turki, ya Turki luar biasa. Turki negara Eropa yang muslimnya sangat banyak ya. UK juga demikian, Bapak Ibu, karena UK itu sangat terbuka dengan pendatang baru dari negara-negara Islam ya. Maka kemudian populasi umat Islam di UK lumayan banyak. Ya. Kemudian Amerika juga banyak, Bapak Ibu. Ternyata banyak juga tentara-tentara Amerika yang beragama Islam. Bahkan beberapa komandannya beragama Islam ya. Tahun 2012 saya berkesempatan dapat tugas untuk ikut di Kongres Indonesian Diaspora di Los Angeles. Ketemu orang Amerika asli, eh, punya anak, saya lupa ya, 45 ya anaknya. Istrinya pakai cadar begitu. Kami berbincang bagaimana Anda eh, beragama Islam
di US, apakah ada kendala? Beliau mengatakan sama sekali tidak ada kendala ketika ibadah, sama sekali tidak ada kendala. Mereka bebas ibadah apapun bebas ya. Nah, memang kebijakan negaranya masih apa ya, tidak pro Islam ya, tapi warga negara Amerika sendiri itu bebas. Mengekspresikan ibadah itu bebas. Bahkan Ustadz Samsi Ali ya kan orang Makassar Indonesia asli yang kemudian dakwah di Amerika dan beliau sangat diperhitungkan orang-orang di US. Di Kanada juga demikian, Bapak Ibu. Kanada juga diadakan Expo begitu. Australia juga demikian. Karena umat Islam di Australia banyak, terutama orang-orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh, cukup banyak. Orang Indonesia juga banyak, orang Malaysia banyak ya, di Sydney. Nah, maka Bapak Ibu mencari makanan halal di luar negeri ternyata tidak sulit ternyata tidak sulit ya. Dan kita dengan mudah bisa menemukan, mudah itu artinya tidak sesulit mencari jarum di tumpuan jerami ya. Jadi relatif mudah, bahkan kalau kita pegang HP, yang ada paketan internetnya itu mudah sekali nyari makanan halal di luar negeri. Nah, bisa pula kita menggunakan atau melihat logo halal. Ya. Bapak Ibu, kita di negara kita, oke, Bapak Ibu mohon mikrofon dinyalakan, yuk. Saya kepengen ngobrol lagi ya, karena kalau sendiri ngobrol itu kan kayak ngomong sendiri ya. Moga Bapak Ibu, mikrofon silakan dinyalakan. Yuk, mari kita berbincang-bincang. Bapak Ibu, di antara yang kanan dan yang kiri ya, yang hijau dan yang ungu, yang sekarang berlaku yang mana? Yang Logo halal yang ungu. berlaku yang mana? Yang Ya? ungu, Ustaz. Oh, sekarang Yang dua-duanya masih berlaku. Pasuannya. Dua-duanya berlaku, Ustaz. orangnya. Kasih ya, Ren. Tergantung. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih jazakumullah responnya. Jadi keduanya masih berlaku. Keduanya masih berlaku. Yang logo hijau dari MUI ini masih boleh dipakai di kemasan sampai tahun 2026. 2026. Nah, yang logo baru ini dipakai untuk produk yang dapatkan sertifikat halal mulai bulan Maret tahun 2022 kemarin. Segala yang sudah dapat sertifikat halal dari pemerintah mulai 22 Maret mulai bulan Maret tahun 2022 kemarin menggunakan logo baru yang bentuknya gunungan warnanya ungu ini ya. Kemudian Bapak Ibu mari kita lihat berbagai logo halal dari berbagai belahan dunia. Ini Indonesia, Malaysia. Ini yang Singapura, saya lihat kalau menurut saya loh ya. Menurut saya yang paling cantik itu logonya Singapura. Cantik logonya ya, ini ya. Kalau Thailand, Bapak Ibu, itu kan segi empat. Mereka mengatakan ini diamond. Diamond. Diamond itu apa ya? Berlian ya. Berlian. Halal itu berlian. Halal itu adalah perhiasan ya. Suatu yang istimewa. Filosofinya luar biasa. Makanya Bapak Dr. Winnie Dahlan ya jadi motor penggerak halal di Thailand, ini jadi tangan kanannya Raja Thailand. Ya, dipercaya dan sekarang luar biasa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada yang hijau tengah ini dari Mesir, terus ini ada dari Hong Kong, ya. Terus Taiwan, Cina. Bapak Ibu yang merah dari mana ini? Yang merah dari negara mana? Yang merah dua ini? Korea sama Jepang. Yang Jepang yang mana? Korea yang mana? Yang merah loh ya. Yang merah bukan Korea. Yang merah itu Jepang. Yang Jepang GHA Engineer. Ini yang merah semuanya dari Jepang. Keduanya Yang Jepang. Dua-duanya Jepang itu. Nah, yang hijau ini sampingnya itu ada K-pop, K-pop. K halal itu Korea halal kok K-pop. Korea halal. Ya, K K-pop itu halal dari lah. Korea. Ya. Jadi Korea halal. Ini ada Korea Muslim Federation Halal Committee. Kemudian halaman kedua, ini ada Filipina. Filipina ada 3 lembaga paling enggak ya. Ya. Kemarin ketemu beberapa perwakilan dari 2 lembaga dari Filipina halal waktu ketemu di A20 di Jakarta. Kemudian sampingnya ini Eropa, kemudian Kenya, Pakistan. Bapak Ibu, ini yang tengah sebelah kiri ada warnanya oranye sama hijau. Ini warna negara mana ini? Mana bendera negara mana? India. India kan khas ya. India itu oranye sama hijau. Oranye.
Kemudian Chili, South Africa, kemudian Sri Lanka yang biru ini ya, Sri Lanka. Kemudian, nah UK itu ada HMC, Halal Monitoring Committee, sama Halal Food Authority. Tidak hanya ini sebenarnya, ada Gloucester World Muslim Association, GMWA. Bapak Ibu, zaman dulu maksudnya 2010 sampai 2012, sampai 2014-an kira-kira. Logo halal untuk produk daging di UK itu yang laku yang dari HMC, yang dari HFA kurang laku. Kenapa? Karena ternyata umat Islam di UK itu tahu bahwa ternyata kalau HFA itu masih mau menerima stunning, gitu ya, pemingsanan sapi sebelum disembelih. Kalau HMC itu menolak ya. Nah, masyarakat lebih menyukai sikap HMC yang menolak karena ternyata pemingsanan itu kebanyakan malah menyiksa hewan. Aplikasi waktu itu ya, waktu itu. Maka kemudian logo halal dari HFA kurang laku, maka kemudian HFA melakukan survei, kenapa ya nggak laku ya? Oh, ternyata masyarakat menghendaki yang tanpa stunning. Maka kemudian HFA membuat divisi yang tanpa stunning. Ini yang warnanya biru. Ini kan free stun atau stun free. Jadi daging dari sapi yang tidak dipingsankan sebelum disembelih. Kalau yang hijau ini sebelahnya, ini kan warna bendera Irlandia ya, Ireland. Kemudian Bapak Ibu ada ini dari Rusia juga, kemudian Eropa, Australia. Nah, Bapak Ibu, ini ada huruf M. Ini logo halal dari mana? Ada yang tahukah? Yuk ditebak. Negara mana? Negaranya ada huruf M-nya. Mede. Bukan. Mali, Maka. Bukan. Ayo terus. Apa? Bukan Mali, bukan Medan. Apa? Bukan Medan. Negara mana? Negaranya ada M-nya, ada A-nya. Prancis. Madagaskar. M-nya. Bukan Madagaskar. Ayo Maroko. lanjut. Maldives, Pak. Bukan Maroko, Monaco. bukan Maldives. Dewa. Bukan. Cluenya ya, ada Dewa. huruf M-nya, ada huruf A-nya, ada huruf R-nya. Ada huruf M, Maroko. ada A. Bukan Maroko. Ayo, semangat. Ayo. Mauritius. Bukan Maroko. Mauritius. Apa lagi? Myanmar. Bukan. Maroko. Bukan Maroko. Bukan Maroko. Indonesia. Bukan Mauritius. Myanmar, Ustadz, Bukan. Myanmar. Bukan. Bukan Myanmar, tetapi Daerah mana itu? Amerika. Bukan Amerika. Amerika itu ada M-nya, ada A-nya, ada R-nya. Lu iya toh? Amerika. M-nya di tengah. Lu kan ada M-nya, ada A-nya, A-nya yang ngarep, R-nya. Ini logonya Ivanka, Bapak Ibu. Ivanka, Croatian M. Croatian bulan sabit ya. Croatian M. M-nya Muslim. Ya. Oh, ini kalau Ivanka ini sudah lama establis di Amerika. Menerbitkan sertifikat halal udah nggak lama. Mungkin udah hampir 20 tahun ya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi ini yang hijau North America Region, Amerika Utara ya. Terus ada lagi dari Iowa. Ini since 1975, sejak 1975 malahan. Jadi melayani sertifikasi halal sejak 1975 di Iowa, negara bagian Iowa di Amerika, luar biasa. Ya. Kemudian halaman berikutnya, Bapak Ibu, ini ada Italia di atas ya. Nah, dua ini yang ujung kanan atas atau kiri atas ya. Sama yang tengah merah itu Italia. Ini yang ada gambar daun merah ini dari mana, Bapak Ibu? Ada yang besokkah? Kanada. Ya, Kanada. Apalagi yang kiri atas itu ISNA. ISNA. Ternyata ISNA itu ada di Kanada. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Ternyata dipindah ke Kanada. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, di tengah itu ada yang segi empat, ada gambar bulan sabit warnanya orange sama kuning, halalan Thoyiban, itu logo halal negara mana? Ayo ditebak. Ada huruf L-nya, ada huruf E-nya, ada huruf N-nya, ada L, ada E, ada N. Ada L-nya, ada E-nya, ada N-nya. Negara mana? Ayo. Lebanon. Bukan Lebanon. Bukan Lebanon. Argentina. Bukan Alaska. Argentina. Bukan Alaska. Bukan Lebanon. Halalan Bukan Thoyiban Argentina. Wong Solo.
Oh, suku warung. Prancis. Bukan, ayo. Bukan Perancis, bukan. Ayo terus lanjut semangat. Ayo, selak buko. Ayo. Semangat. Irlandia. Bukan, Libya, Libya, bukan. Libya. Bukan Libya. Bukan, ayo terus. Semangat. Lituania. Bukan, ayo terus. Semangat, semangat, semangat. Ayo, nebak. Ini menuntut ilmu dapat pahala. Wah, kayak mana? Aljazair. Bukan Aljazair, tetapi Nederland. Oh, Netherlands. Kan ada N-nya, ada E-nya, ada L-nya tuh. Nederland. Belanda itu juga ada L-nya, ada E-nya, ada. Oh iya, saya nggak ngapus sih. Belanda. Ini logo halal Belanda. Jadi Bapak Ibu, di Belanda itu logo halal. Kemarin ketemu saya dengan salah satu pimpinannya. Bahkan dia mengatakan, so neneng londo, mampir dengan aku ya. Oke, siap. Terus jalan-jalan kartu nama. Ya, jadi halal Feed and Food Inspection Authority. Kita bayangin ini feed and food loh Bapak Ibu. Feed itu pakan ternak. Bukan di Belanda itu pakan ternak aja dari sertifikasi ya. Ya, karena ada potensi bahannya dari daging babi atau lemak babi. Nah, kalau disentuh tangan manusia kan najis, ya toh. Jadi bukan kemudian dimakan ternaknya halal, bukan itu, tapi kena najisnya itu. Tuh. Nah, di bawah ini yang merah itu apa? Merah di bawah. Lyon. Negara mana itu Lyon? Prancis. Prancis, ya Prancis. Sebelahnya yang hijau ada hurufnya H. Negara. Itu ada benderanya itu. Argentina. Ya dekat Solo ya, Argentina betul. Ya. Argentina. Ya, jadi Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Logo halal di mana-mana sekarang. Ini baru beberapa ya. Saya mohon maaf belum sempat cek lagi yang terbaru ya. Karena yang baru-baru itu lembaga-lembaga baru banyak sekarang. Ya. Nah, kemudian halal restoran halal itu banyak juga ternyata sekarang. Contoh ini kalau di bandara, di Bangkok, Thailand itu banyak ternyata logo makanan halal di Bangkok. Ini di bandara, apalagi di apa namanya di mall-mall di Thailand sekarang banyak nyari makanan halal ya. Ya alhamdulillah dari Prof. Ini Dahlan dengan timnya itu luar biasa memberi semangat itu ya, sehingga kemudian orang jadi suka beli itu ya karena jelas dan pasti halalnya pasti. Kemudian ini juga di airport di Bangkok di Suvarnabhumi. Kemudian ini di Kansai. Bapak Ibu mohon diperhatikan itu segala yang ada di mangkok, ada tempura, ada sushi, ada sayur, ada udang, ya. Itu semuanya palsu, semuanya tiruan. Dan orang Jepang tidak ada yang nekat itu dicokot, itu nggak ada. Cuma kita itu heran ya, sampai di Indonesia video pembuatannya dibuat diberi caption seakan-akan itu untuk dimakan manusia itu loh, saya itu heran. Loh industri itu udah lama di Jepang, di Cina, di apa namanya dan dipasang di sebagai display menu di berbagai negara, di depan restoran, di Jepang, di Cina, Thailand, Singapura, Filipina. Jadi untuk display menu, jadi mereka memang pesan, tolong saya dibuatkan kayak gini ya, dibuatkan seperti ini. Ini tidak pernah pudar warnanya dan tidak pernah baunya berubah, tidak pernah. Cuma kemudian di Indonesia jadi video pembuatan telur palsu, kobis palsu, yang kemarin itu ya. Seakan-akan untuk dimakan manusia. Gitu ya. Nah inilah. Ini masih di Jepang ya, Kansai. Ini di Haneda, kota lain di Jepang. Haneda juga. Jadi nyari makanan halal gampang sekarang ya. Narita, ada tempura, ada tendang, ada tensoba. Ya, macam-macam halal. Narita juga ini. Jadi, sekali lagi ini semuanya tiruan ya. Dummy begitu dan tidak ada yang nekat orang makan itu. Itu di atas ada logo dari jadi ada apa Ibu yang atas itu logo halal dari CHA ya. Sama yang satunya lagi lembaga yang satunya lagi itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, mohon besok kalau panjenengan akan ke luar negeri ya. Monggo maskapainya dipilih yang menyediakan menu makanan halal ya. KLM France itu sudah ada logo halal,
ada menu halal di pesawat ya. Fly Emirates ini ya ada ya. Jadi kita bisa bahkan di Fly Emirates itu declare bahwa all menu served in this flight are halal. Semua menu yang disediakan di maskapai ini adalah halal. BA juga begitu, British Airways, Turkish Airlines apalagi, Cathay Pacific, Virgin Atlantic, Korean Air juga begitu, Lufthansa ya apalagi, Qatar Airways, Etihad, Malaysian Airlines. Bapak Ibu di Malaysian Airlines itu ada nasi lemak enak ya. Monggo lah mudah mencoba boleh nyoba ya. Malaysian Airlines nasi lemaknya enak. Kemudian All Nippon Airways juga ada, Japan Airlines juga begitu, Vietnam Airlines juga begitu. Ya, Bapak Ibu ketika panjenengan pesan tiket ya, maka bisa klik untuk order menu makanan halal ya. Jangan lupa itu dilakukan. Karena kalau tidak nanti tidak disediakan itu ya. Jadi eman-eman kalau sudah bayar kemudian makanannya kok yang tidak jelas kan eman-eman. Makanya ketika pesan tiket pesan sekalian yang makanan halal gitu, bisa ya. Karena dulu saya biasa begitu. Nah, kalau panjenengan lewat travel agent sama mintakan ke travel agent, Mbak Thomas, tolong Mas orderkan yang makanan halal Mas. Bapak Ibu ya, itu ya. Jadi besok kalau mau terbang luar negeri pakai maskapai apa pas menentukan menu makanan itu minta yang menu halal. Tuh. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya beberapa hal yang penting. Ini bagaimana caranya kalau kita mau nyari info tentang makanan halal di luar negeri ya. Jadi kalau besok Bapak Ibu panjenengan akan keluar negeri atau anak panjenengan akan keluar negeri atau orang tua panjenengan akan keluar negeri atau tetangga atau saudara mau keluar negeri, monggo nanti diberikan informasi bahwa sekarang nyari makanan halal di luar negeri itu gampang. Lalu bagaimana cara mendapatkan informasinya? Ya, pertama bisa nanya ke orang yang pernah ke sana. Bertanya ke orang yang pernah ke sana. Itu satu. Atau kita bisa ngontak staf KBRI atau KJRI setempat. KBRI kedutaan besar. Kalau KJRI konjen ya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara setempat. KBRI itu kedutaan besar. Setiap negara ada satu, tetapi KJRI konjen itu bisa banyak ya. Apalagi kalau negaranya luas sekali. Karena kalau dari ujung barat ke ujung timur kan terlalu jauh ya. Seperti Amerika itu kan konjennya kan banyak. Perancis itu ada satu KBRI, ada satu konjen. Di Amerika satu KBRI nggak salah ya, konjennya banyak ya. Karena negaranya luas sekali. Misalnya saya pernah dari timur, dari Florida, dari Atlanta, terbang ke barat ke Los Angeles itu 5 jam. Pesawat dengan kecepatan 800 km per jam itu aja 5 jam. Jadi kan jauh sekali itu. Nah, kalau mengurus paspor atau apa harus ke KBRI kan jauh sekali. Maka kemudian disediakan KJRI. Nah, kita bisa ngontak ke sana, nyari info makanan halal di mana saja begitu. Di mana alamatnya? Ada nomor teleponnya kah? Ada emailnya kah? Ada. Silakan dicek di website. Kemudian kontak Muslim Association setempat ya. Misalnya Rumesa Sabila Belanda. Ini yang tahun kemarin kita ada KHHE, Kuliah Halal Haram Eropa. Ini penyelenggaranya dari Sabila, Rumesa Sabila Belanda, juga kerjasama dengan Edu Halal, Askadina Brunswick, Jerman, Keluarga Muslim Indonesia di Jerman, KMR Jerman, Geliner Muslimah Turki. Geliner itu orang-orang Indonesia yang menjadi istri orang Turki, yang kemudian mukim di Turki. Ada IMMI Finland, terus GIY Jerman, di UK ada Kibar, keluarga Indonesia, keluarga Islam Indonesia di Britania Raya, Formit Taiwan, ya PPMI Belanda, Rumesa Korsel, IKMI Korea, KMI Jepang. Bapak Ibu, ini kami sedang ada halal kelas untuk Rumesa Korsel setiap Ahad jam 9 sampai jam 11 setiap Ahad ya. Itu teorinya jam 9 sampai jam 11. Prakteknya kadang-kadang sampai setengah 12, kadang sampai adzan duhur. Jam 12 kurang seperempat kadang-kadang. Yang layani ibu-ibu itu ya harus sabar. Banyak pertanyaan macam-macam. Sesi pertama 14 pertemuan, kemungkinan ada sesi yang kedua besok. Kemudian Bapak Ibu,
kita bisa pula minta tolong Mas Google dan Mbak Yahoo. Kita ketik aja halal restoran kotanya apa gitu ya. Misalnya kita mau ke London, ketik aja halal restoran London. Nanti akan muncul banyak sekali alternatif ya. Akan muncul banyak alternatif info tentang makanan halal atau restoran halal di London. Halal restoran Bangkok, wah banyak sekali. Halal restoran Kyoto atau Tokyo, banyak sekali. Halal restoran Sydney, halal restoran Canberra, halal restoran Busan, Korea, halal restoran Ontario, Kanada. Nanti akan muncul banyak informasi tentang nama dan alamat restoran halal di berbagai negara di luar negeri. Ya, kemudian bisa pula mengontak lembaga halal resmi negara setempat ya. Seperti HMC di UK, IFAD UK, FANK Amerika, IEC, FFIA Belanda, JME Jepang, NPO Jepang, SAICOP Thailand, PIAN Selandia Baru, dan seterusnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah ini Jepang memang luar biasa ya. Jepang itu luar biasa. Dalam arti effort mereka untuk apa ya, memberi informasi ke orang-orang tentang ketersediaan makanan halal di Jepang itu luar biasa. Mereka membuat ini dan lembar ini dibagikan gratis di bandara. Jadi besok Bapak Ibu yang mau ke Jepang, silakan di bandara itu banyak leaflet kayak gini. Ya, leaflet begini itu banyak tersedia begitu. Dan mereka memang kerjasama dengan berbagai toko, berbagai resto, sehingga kemudian kalau mau ikut iklan bersama itu bisa. Jadi iklan bersama nanti nama dan alamat Bapak Sunaryanto sampun ampun kasih tanggung menika nandang rogo tali sakit. Aduh. Ya, jadi Bapak Ibu banyak yang kemudian mengiklankan seperti itu, jadi kerjasama iklan bareng-bareng begitu. Nah, sehingga kemudian orang bisa mendapatkan informasi. Contohnya ini, saya pun nyari tadi di lemari. Ini Bapak Ibu kayak gini. Jadi Tokyo Map Muslim seperti ini. Jadi ini memang disediakan bagi tamu-tamu. Ini bolak-balik ya. Sebalik. Ini ada petanya. Ada peta. Ini blur aja Bu ya belakangnya ya. Wadek. Sebentar. Virtual background-nya dibuat blur. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada map, ada petanya begitu, sehingga kemudian orang kalau sekarang kita ada di mana, terus nyari makanan halal di mana itu gampang sekali. Ya. Kemudian lanjut ya. Ini di Tokyo, Asakusa, Yanaka. Kemudian ini di mana ini? Sama juga. Tapi ini versi yang kedua. Sama-sama di Tokyo, tapi ini ada dua versi. Kalau ada dua leaflet begini, berarti jumlah yang dipasang banyak sekali. Karena tidak cukup untuk satu lembar, maka dibuat lembar yang kedua. Ini di Taito City. Kemudian di ini di Chiba. Chiba dengan mapnya sekaligus ya, dengan petanya begitu. Chiba. Ini versi yang kedua juga begitu. Jadi ada. Nah, jadi sekarang itu nyaman ya ke luar negeri. Maksudnya kita sebagai umat Islam nyari makanan itu lebih mudah, halal. Kemudian beberapa hal penting yang perlu kita pahami bahwa tidak semua daging hewan halal itu halal. Apalagi di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, di Australia.
di Cina. Tidak semua daging halal itu, tidak semua daging hewan halal itu halal. Mereka hanya halal jika disembelih secara syar'i. Masih ingat Bapak Ibu bagaimana kriteria atau rukun penyembelihan? Pertama, daging itu halal jika satu berasal dari hewan halal. Yang kedua, hewannya itu ketika akan disembelih masih dalam kondisi hidup. Ya. Yang ketiga, penyembelihan harus diawali dengan membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang keempat, penyembelihan harus menggunakan pisau yang super tajam. Yang kelima, memutus 3 saluran di leher bagian depan. Nah, ini salah ketik ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tadi keliru salah ketik, konsumsi. Nah, oke. Lanjut. Oke. Jadi daging hewan halal tanpa logo halal itu statusnya adalah syubhat. Daging hewan halal, daging sapi, kambing, kerbau, domba, unta, itu statusnya adalah syubhat untuk dikonsumsi. Mereka hanya halal jika memiliki sertifikat halal atau dari halal baca. Nah, kemudian bagaimana dengan 9 ahlul kitab? Bapak Ibu, 9 ahlul kitab itu halal, tapi dengan beberapa catatan. Apa catatannya? Jadi ahlul kitab, orang-orang yang masih berpegang pada kitab mereka menyembelih yang mirip dengan cara orang Islam, menggunakan pisau yang super tajam dan hewan tidak boleh diapa-apakan sebelum mati sempurna. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari kelompok tertentu ya. Maka mereka menggunakan logo kosher. Itu halal ala Yahudi. Nah, di Al-Maidah ayat 5 jelas sekali Allah berfirman, makanlah 9 orang-orang yang diberi kitab itu, makanlah 9 orang-orang yang diberi kitab. Makanan atau 9 orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Nah, tetapi Bapak Ibu, orang-orang yang seperti Kristen, Katolik, kemudian Yahudi itu tidak otomatis ahlul kitab. Mereka hanya ahlul kitab kalau mereka masih berpegang teguh pada kitab mereka. Nah, kalau sudah tidak, ya nggak bisa kita katakan sebagai ahlul kitab. Karena mereka sudah menyimpang dari kitab mereka. Nah, maka ada beberapa yang masih berpegang pada kitab mereka. Contohnya yang menggunakan logo kosher. Nah, rujukannya kenapa kita bisa mengkonsumsi daging dengan logo kosher? Karena ada dari Bunda Aisyah, beliau pernah mengatakan ada satu kaum yang berkata pada Rasul SAW, ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan dan kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah atau tidak ketika disembelih. Nah, Nabi kemudian mengatakan, bacalah asma Allah, bacalah basmalah, kemudian makanlah. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita ada daging hewan halal. Nah, tetapi kita tidak tahu ini ketika disembelih dibacakan basmalah atau tidak, maka solusinya gampang. Bacalah basmalah, kemudian makanlah sebelum menyantap. Nah, dengan ini kemudian para ulama menyatakan bahwa daging dengan logo kosher itu halal. Kosher itu kan penyembelihan halal ala Yahudi. Nah, tadi disebutkan dengan beberapa catatan. Maksudnya, orang-orang Yahudi itu kan sebagian masih mau mengkonsumsi minuman keras. Maka kita cek di produk itu ada nggak penambahan minuman keras. Kalau nggak ada, oke. Kalau ada, ya nggak boleh. Nah, kemudian juga apakah mereka pakai kuas rambut babi, misalnya kan, kena najis. Bapak Ibu, logo kosher seperti ini. Ternyata logonya macam-macam ya. Tidak hanya huruf K, tapi ada yang huruf U. Ada yang bintang Daud segi 6 seperti itu. Ya. Itu logo kosher. Kalau mau lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi, monggo kalau mau digambar. Jadi logonya banyak banget ya. Ini logo kosher halal sembelihan ala Yahudi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu berikutnya, nah masakan menggunakan daging kosher itu dapat kita konsumsi bila tidak ditambahi dengan babi dan aneka produk haram, termasuk tidak menggunakan khamr,
tidak menggunakan darah dan produk olahannya, dan seterusnya. Kalau sembelihannya sendiri kan halal, tapi ada nggak campurannya itu kan? Nah, kemudian Bapak Ibu di Inggris dan beberapa negara yang lain itu ada vegetarian dan vegan. Nah, Bapak Ibu ada logo seperti ini, ada Vegetarian Society, ada Vegan Approved dan seterusnya. Bapak Ibu, apa itu vegetarian? Apakah itu vegetarian? Silakan open mic. Apa itu vegetarian? Tidak Ya, mengonsumsi membuat daging. Orang yang mengkonsumsi nabati dan hortikultura, engineer. Oh, jadi begini Bapak Ibu, Seseorang yang mengkonsumsi. vegetarian ya, vegetarian itu adalah manusia atau orang-orang yang hanya mengkonsumsi produk-produk nabati atau tanaman. Mereka tidak mengkonsumsi produk dari hewan. Nah, ada vegetarian, ada vegan. Bedanya apa? Vegetarian itu masih mau minum susu, masih mau makan ikan, masih mau minum makan telur ya. Tapi kalau vegan itu mereka menolak semua makanan dari makhluk bernyawa. Jadi mereka menolak minum susu, menolak makan ikan, menolak makan telur dan seterusnya ya. Gitu ya. Ini ringkasannya ya. Nah, kita bisa Bapak Ibu mengkonsumsi produk-produk dengan logo vegan atau vegetarian yang kadang ada tulisan suitable for vegetarian atau suitable for vegan atau hanya tulisan vegetarian saja atau vegan saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada vegetarian friendly atau suitable for vegetarians. Nah, atau hanya sekedar logo vegetarian saja gitu, tulisan vegetarian ya. Nah, ini vegetarian. Nah, kalau ini vegan. Vegan lebih strict mereka ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, orang-orang vegetarian dan orang-orang vegan itu kan mereka tidak menolak minuman keras. Mereka nggak ada masalah dengan itu. Nah, maka kemudian untuk produk komersial dengan logo vegan atau vegetarian tetap kita perhatikan ada nggak campuran dari Homer di situ. Kalau nggak ada, oke, nggak ada masalah. Nah, kemudian bagaimana untuk memilih produk yang akan kita beli ketika kita memutuskan ke luar negeri, ya, kemudian kita harus makan, ini bagaimana cara memilih. Nah, Bapak Ibu, mencari yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya. Tadi saya dari Ibnu Mas'ud itu jelas sekali menunjukkan itu ya. Kemudian ada hadis juga yang bawah ini setiap daging tertentu yang tumbuh dari makanan haram maka menjadi makanan bagi api neraka. Nah, ini penting. Maka harus kita jaga, hati-hati, jangan sampai ada makanan haram yang kita konsumsi, termasuk ketika keluar negeri. Ada orang mengatakan, wah saya mau keluar negeri berarti boleh makan babi. Loh kenapa? Kok begitu? Ya karena di luar negeri sulit cari makanan halal. Kata siapa? Nah, berarti belum pernah ikut kuliah halal kelas. Nah, enggak, jadi makan halal di luar negeri itu gampang. Ya. Gampang sekali. Nah, yang mana yang halal, mana yang haram, mari kita bahas ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kelompokkan ya, ternyata ada jenis-jenis makanan yang aman kita santap, ada yang harus diwaspadai dan harus dihindari. Yang dikatakan sebagai aman itu karena ya tidak disebut haram di Quran ataupun di hadis. Juga tidak mengandung bahan haram, tidak tercemar dengan bahan haram dan tidak diperuntukkan untuk keperluan yang tidak halal, seperti untuk keperluan berhala dan seterusnya. Itu nggak boleh ya. Nah, itu yang aman disantap. Ada lagi kemudian yang harus diwaspadai. Nah, kenapa diwaspadai? Karena bisa jadi dia tercemar ya. Meski tidak disebut haram di Al-Quran, tetapi kalau dia tercemar dengan barang haram ya, maka jadi haram gitu. Atau diolah bersama dengan produk yang tidak halal gitu. Nah, maka kita bisa menduga kehalalannya dengan melihat keberadaan label halal resmi pada kemasan. Yang ketiga, ada makanan yang harus dihindari. Kenapa dihindari? Ya, karena jelas disebutkan haram di Al-Quran. Jelas berupa daging babi, jelas darah, jelas minuman keras, ya itu jelas sekali. Atau jelas-jelas tercemar dengan barang haram, jelas. Maka harus dihindari. Nah, Bapak Ibu, makanan halal atau makanan haram atau produk haram itu bisa masuk ke berbagai produk atau ke bahan tambahan pangan dalam bentuk bahan manis, pengemulsi, bahan stabil, penyedap rasa, bread improver, pewarna, artificial coloring, kemudian coating agent atau bahan pelapis, shortening atau pelembut, anti caking agent atau pencegah gumpal dan yang lainnya. Nah,
Maka mari kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Jenis-jenis makanan yang aman disantap itu apa saja? Pertama jelas distilled water, air murni ya, air mineral gitu kalau kita ya, yang tanpa tambahan bahan apapun itu aman kita konsumsi. Kemudian susu sapi, susu kambing ya, susu sapi, su kambing, su formula ya, termasuk yang susu pasteurisasi, yang pasteurized milk atau yang UHT ultra high temperature. Kemudian full cream milk atau whole milk atau yang skim milk ya. Ya kalau tidak ada tambahan apa-apa ya halal gitu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk bahan makanan sumber energi kita bisa menggunakan beras. Bapak Ibu di Eropa, di Amerika, di Jepang itu beras itu banyak ya. Berlimpah banyak. Cuma sayangnya kok Indonesia bukan sebagai produsennya ya. Banyak kan mereka ambil dari Thailand atau dari Vietnam. Di Indonesia kok jarang mesti ya. Nah, kalau nggak ada beras, ada pilihan yang lain, ada pasta. Pasta itu kita kenal dengan istilah makaroni. Pasta makaroni. Atau spaghetti. Spaghetti juga yang panjang-panjang itu. Ya, baik yang mentah maupun yang udah matang. Terus sayur-sayuran. Segala sayuran yang mentah ya, belum dimasak, itu semuanya halal. Semuanya halal. Kecuali kalau memang sudah dimasak kemudian dicampuri dengan bahan-bahan yang tidak halal, nah itu beda lagi. Terus buah-buahan, fruits ya, yang masih mentah artinya yang belum diolah jadi manisan atau apa gitu, yang belum tercemar apa-apa ya masih aman ya. Seperti plums, pisang, jeruk, anggur dan seterusnya. Kemudian kita bisa pula menggunakan kentang atau potato, kentang sebagai bahan makanan sumber energi, pengenyang ya. Di Eropa orang tidak mengupas kulit kentang, jadi mereka hanya cuci bersih, kemudian langsung digodok ya, boiled, kemudian dimakan dengan kulitnya. Mereka jarang sekali mengupas kulitnya. Kemudian telur, ya, telur yang dikukus atau yang tidak tercemar bahan yang lain aman ya, aman. Ikan juga banyak berlimpah. Ikan laut itu banyak di negara-negara besar, banyak udang, masal atau kerang ya, gitu. Teh, kopi juga aman. Ini aman disantap. Kemudian, nah ini yang diwaspadai. Ada vinegar atau cuka, kemudian roti, instant noodle atau mie instan ya, sushi, terus bumbu masak instan, terus instan seasoning, terus instan grafis, kecap, kemudian minyak goreng, mentega, margarin, mayonaise, kemudian roti sandwich, kemudian keju, cheese, coklat, kosmetik, obat-obatan, itu bagaimana ya? Kenapa diwaspadai? Mari kita bahas. Apa Ibu, cuka ya? Kita pernah bahas kemarin ya, beberapa saat yang lalu, cuka itu halal. Tetapi cuka yang dibuat dari khamr hukumnya tidak halal. Cuka yang dibuat dari spirit atau spiritus atau metanol haram. Yang dibuat dari wine atau dari arak hukumnya haram. Rice vinegar bukan dari rice tapi dari rice wine. Nah, kenapa kemudian haram? Ya karena ada hadis dari Anas bin Malik ketika beliau mengisahkan Abu Talhah pernah bertanya pada Rasul tentang anak yatim yang dapat warisan khamr. Bagaimana ini? Nah, Rasul menghendaki tumpahkan khamr itu, buang khamrnya, ya. Buang khamrnya. Kemudian barangkali Abu Talhah berpikiran, wah kok iman-iman ya, karena banyak. Kan itu bisa diolah untuk jadi cuka. Nah, dengan itu Rasul melarang Abu Talhah membuat cuka dari khamr. Nah, di sini dipakai sebagai rujukan para ulama bahwa cuka itu halal, tapi cuka yang dibuat dari arak hukumnya adalah haram. Ini as per pendapat dari para ulama mazhab Syafi'iyah. Nah, kalau mazhabnya Hambaliyah beda. Kalau mazhab Hambaliyah, ya ilat pengharumannya adalah keberadaan efek memabukkan. Nah, di cuka itu ada nggak efek memabukkan? Nah, kalau tidak ada, ya nggak ada masalah gitu. Menurut para ulama di mazhab Hambaliyah yang banyak di Jazirah Arab. Nah, kemudian roti
roti tawar bread, ya. Whole bread, sandwich bread. Kadang-kadang itu ada emulsifier ditambahkan, ada E471 dan E472. Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat di kemasan ya, di label kemasan itu kita bisa melihat, oh ada E471, ya, ada E472. Nah, Bapak Ibu, E471 atau 472 ini apa? Ini adalah kode E atau E numbers, kode bahan tambahan pangan khusus untuk bahan pengemulsi. 471 sampai 476 untuk bahan pengemulsi. Umumnya dibuat menggunakan asam lemak. Asam lemak kan diturunkan dari lemak. Maka status skalanya tergantung asam lemak yang dipakai. Kalau dia menggunakan lemak babi maka haram. Kalau menggunakan lemak nabati maka dia halal. Kalau menggunakan lemak hewan halal seperti sapi, kambing, garbu, domba, hukumnya adalah syubhat. Tergantung cara penyembelihannya. Kemudian ada lagi ternyata ditambahi spirit vinegar atau juga yang dibuat menggunakan spirit atau spiritus. Ya, hukumnya tidak halal. Menurut pendapat ulama dari mazhab Syafi'iyah. Kalau Hambaliyah tidak ada masalah karena sudah mengalami proses yang namanya istihalah. Berubahnya hukum karena perubahan karakter dari suatu benda. Yang semula haram, daging babi itu haram. Tapi kalau kemudian bentuknya sudah menjadi emulsifier, maka dia berubah jadi halal. Nah, maka bagaimana solusinya? Ya pilih yang ada logo halal atau yang ada keterangan kesesuaian bagi orang-orang vegetarian atau vegan ya. Tapi tetap ya kita perhatikan ada nggak apa namanya arak ditambahkan di situ. Kemudian instant noodle atau mie instan seperti ramen, kemudian Korean noodle, nangsim shin, ramyun. Bapak Ibu, tidak semua instant noodle atau bakmi instan itu halal, tidak semuanya begitu ya. Maka mohon dengan hormat perhatikan di label kemasan ada nggak kira-kira ditambahi lemak hewani atau animal fat seperti lard, telo dan seterusnya. Lard itu lemak babi. Ya. Kemudian ada chicken ekstrak, Bapak Ibu, chicken ekstrak daging ayam tidak otomatis halal loh ya. Jangan kemudian, oh ini kan ada ayam berarti halal. Oh nanti dulu, ayamnya disembelih secara syar'i apa tidak? Kalau tidak ya jadi haram. Kalau dari bangkai ayam, masuk beef ekstrak daging sapi. Ini hanya halal kalau ada keterangan resmi dari bosnya bahwa produk kita ini halal kok. Nah, beda lagi kalau ada bacon ekstrak. Bapak Ibu, bacon itu kan zaman dulu adalah bagian dari daging babi, terutama di paha bagian belakang. Di bumbu, dimarinasi, kemudian dimasak. Nah, zaman sekarang makna bacon itu meluas. Karena ada namanya beef bacon dan turkey bacon. Jadi bukan dari babi, tapi dari daging kalkun yang bisa jadi disembelih secara syar'i begitu ya. Cuma dimasak ala bacon. Ya. Kemudian berikutnya nomor 4, sushi. Nah, hati-hati dengan sushi dan seafood. Memang iya dari ikan, tetapi untuk menghilangkan bau amisnya, kadang-kadang digunakan arak masak seperti sake, mirin, brandy, whiskey, spirits, angciu, babiciu, dan lain-lain. Ya. Jadi kadang-kadang arak masak ditambahkan pada sushi untuk menghilangkan bau amis ikan, tapi mempertahankan aroma ikannya. Maka Bapak Ibu kalau mau membeli dan memakan sushi dan aneka macam seafood, cek ada nggak arak masak di situ. Kemudian nomor 5, instant seasoning, ya. Bumbu masak instan, ya. Ada nggak? Kalau ada bacon ekstrak, hati-hati. Chicken ekstrak, kemudian beef ekstrak dan lain-lain, hati-hati. Tidak semua ekstrak hewan itu halal. Karena hanya halal jika berasal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i. Kecap juga begitu, ada savory sauce, soy sauce, kemudian tomato kecap. Ya. Hati-hati karena ada pula yang ditambah dengan spirit vinegar, ada ekstrak hewan, ya kan jadi tidak halal. Ini juga begitu yang saya dapatkan di UK, tapi saya tidak tahu ini bagaimana cara membacanya ya. Chicken casserole, maaf saya nggak paham gimana cara membacanya. Ya, tetap diperhatikan ada nggak
penggunaan cooking wines itu. Kalau ada ya berarti kan tercemar dengan yang tidak halal. Minyak goreng, mayonaise juga begitu, Bapak Ibu. Mentega, margarin, perhatikan yang ada nggak 471 sebagai bahan pengemulsi. Karena dia kan lemaknya tinggi, supaya bisa campur dengan air, ditambah dengan bahan pengemulsi. Kalau sandwich bread, roti tawar yang tengahnya ada isinya itu ya, ada daging, ada udang, telur, dan lain-lain. Nah, mau diperhatikan isinya apa? Kalau ham atau bacon jangan dibeli, itu haram. Wine vinegar karena ditambahkan untuk memberi aroma, bukan aroma, rasa yang agak asin-asin agak kecut gitu ya. Nah, hindari yang menggunakan apa namanya produk olahan hewan. Kemudian restoran kebab dan ayam goreng juga begitu. Coklat, Bapak Ibu pernah kita bahas, coklat itu titik-titiknya pada penggunaan apa namanya? Penggunaan arak, ya. Terutama alkohol, etanol, whisky, brandy, champagne, kemudian liker, ya. Liker misalnya liqueur, ya. Terus penggunaan juga porcelain gelatin sebagai bahan pengenyal atau pengenyal coklat ya. Terus emulsifier menggunakan lecithin atau 471. Bapak Ibu kalau lecithin itu kalau sumbernya dari kedelai maka orang Amerika akan menuliskan ya soya atau soy di depan kata lecithin. Sebagai informasi bahwa ini sumbernya adalah dari kedelai. Mereka gunakan itu agar orang tidak menolak ya, penggunaan karena halal gitu. Nah, ini contoh yang pernah saya dapatkan Bapak Ibu. Belum pernah saya ceritakan, saya membantu dosen garap seminar internasional di kampus Strathclyde University di Glasgow dengan teman dari Pakistan. Nah, alhamdulillah qadarullah cara sukses gitu. Kemudian kira-kira 1 atau 2 pekan setelahnya kami berdua masing-masing dapat coklat ini dari tonton. Ya. Eksklusif ya, saya cek harga kalau nggak salah waktu itu sekitar 400.000 rupiah kalau di kurs ya, mahal. Nah, senang tentu ya, tapi sebelum makan kita lihat ingredient list. Ternyata di ingredient list itu ada macam-macam. Ya, ada kakao malt, oke lah, kakao butter, oke lah, dried whole milk, oke lah, ada vegetable oil, minyak nabati, oke lah. Tapi kemudian saya temukan ada arak, berbagai arak masak, ada 5, ada champagne, ada liker dan yang lain-lainnya. Nah, maka ya udah nggak bisa makan ini. Nah, keju Bapak Ibu, keju ini juga perlu diperhatikan karena kadang-kadang ada yang digunakan penggumpalnya itu ada yang menggunakan enzim Rennet yang diambil dari lambung anak babi, bisa itu tidak halal. Tapi alhamdulillah di negara kita sekarang juga banyak keju edam yang bersertifikat halal. Kan bisa jadi alternatif pilihan kalau Bapak Ibu akan masak atau membuat kue atau roti ya. Nah, maka bisa menggunakan keju edam yang bersertifikat halal resmi. Sekarang udah banyak di negara kita. Dari Kraft sudah halal, dari Cheesecake juga sudah halal, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian, Bapak Ibu, es krim. Nah, hati-hati es krim. Es krim ini ada yang halal, ada yang tidak halal. Tergantung bahan bakunya tentu ya. Nah, hindari es krim yang menggunakan bahan anti lumernya menggunakan gelatin, hati-hati. Karena harus pasti gelatinnya gelatin apa. Kalau menggunakan porcelain gelatin berarti dari babi nggak boleh. Menggunakan rum juga begitu ya. Ada menggunakan emulsifier yang tidak halal. Roti tart, cake, black forest ini umumnya bahan haram masuk melalui rum. Kemudian beberapa bumbu masak ya. Hati-hati karena bisa jadi ditambah dengan cuka yang tidak halal. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa saja yang harus dihindari? Kalau tadi kan diwaspadai, nah ini yang dihindari. Dihindari itu artinya memang tidak boleh dikonsumsi, karena jelas-jelas tidak halal. Contohnya produk daging babi, terus produk dari hewan. Kita nggak tahu
Hewannya disembelih secara syar'i apa tidak? Kalau tidak, ya berarti nggak boleh. Nah, termasuk soft candy, permen-permen yang kenyal, hati-hati. Terus produk minuman keras, baik puding, dan seterusnya. Bapak Ibu, untuk produk dari babi kan ada macam-macam. Ada pig, hot pork, ham, bacon, gammon, lard. Istilah-istilahnya harus kita pahami dan kita familiarize. Ya. Kemudian produk-produk yang menggunakan istilah pork, ada smoked pork, preserved pork, pork loin, gelatin babi, gelatin pig skin. Kemudian ham, ada porcine insulin, porcine viruses, porcine race, balapan babi, swine, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk produk hewan, hati-hati, hewannya disembelih secara syar'i apa tidak? Kalau tidak, ya bisa kita konsumsi. Kemudian produk darah. Bapak Ibu, ternyata di luar negeri itu banyak, ternyata ya. Ternyata banyak kuliner street food ya, yang menggunakan darah binatang. Banyak ternyata itu. Di Vietnam banyak. Di Korea ada. Di Filipina ada. Di Thailand juga ada. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita lihat. Nah, kita lihat. Ini contoh. Today on the Best Ever Food Review Show, we're eating duck blood soup in Vietnam. Duck blood soup. Sup darah itik atau bebek ya. It's October and Halloween is upon us, and there's no better way to get the kids, which is not the right pronunciation, but that's how I say it because I don't know how to put my mouth in that way. So the duck blood I'm going to be eating today, how fresh is that? They just get it from in the early morning. This duck was drained of its blood this morning. How is it doing? Is it okay now? Yes. Okay, and it sounds like it made a full recovery. Assembling the duck blood soup is a multi-step process that starts by pouring the fresh blood into a bowl and allowing it to set, kind of like Jell-O or a tasty scab. I've been given the finest Wall Street blended spirit. I don't know, you think of two others. With a side of rice cracker. I'm really pleasantly surprised. It's not blood tasting, it's not irony. A lot of the flavor depends on how many herbs you put in. Right now this is very aromatic, it's very herby, and might I say even aromatic one more time, because I can't think of a third word. It's one of those shocking foods because there's blood. Ya, kan ini but really, populer ada di Vietnam ya. countries from all around the world have duck blood. Kalau ini Seonji Gupka ox blood rice soup. Ox itu kan sapi ya. Nah, ini tetangnya sudah menjual ox blood rice soup. Nasi dengan darah sapi. Di Vietnam jelas sekali binatang apapun, apalagi binatang haram tidak boleh dikonsumsi. Hikmahnya beragam. Ini penampilannya setelah matang. Ini bukan hati sapi tapi beneran. Today on the Best Ever Food Review Show, we try Betamax in the Philippines. Is that a good one? This is Sunny reporting live from the Philippines, finding out someone. Okay. What is your favorite street food? Betamax. Betamax. Can you explain what is Betamax? Betamax is exotic blood of animals. And action! Right now we're basically in a slum in the Philippines. The community is freaking amazing. Everybody watch. Ini grilled chicken blood, jadi darah ayam yang dibekukan kemudian digoreng atau dibakar ya, di grill itu dibakar.
Dalam bahasa kita ini saren nih. Saren atau tahu Arab itu ya. Tastes like a big, what do you call this? You help me. I'm nosebleed. What I've heard is that the taste is kind of mute. Like there's not much taste. It's just kind of spongy. And No way. no part of the chicken. Call it Betamax, which sounds a lot better than the original name, congealed grilled chicken blood. Because apparently all street food was named in the 80s. And a delicacy among Asian vampires. You know what? Not bad. It's like half spongy, half... Kalau ini sundae Korea, sosis darah, mirip-mirip dengan black pudding di Inggris. Sosis darah. Sundae. Sundae is Korean blood sauce. It stems back years and years and years. A lot of it through the struggles of the people. It is definitely. Ya, Bapak Ibu, darah binatang apapun hukumnya adalah haram, apalagi darah dari hewan haram. Ya. Nah, kemudian berikutnya hati-hati dengan soft candies, permen-permen yang kenyal, juga marshmallow. Ya. Nah, hati-hati karena permen itu kan harusnya kan keras ya. Nah, kalau diempuk berarti ada bahan pengempuk yang dipakai. Nah, bahan itu apa? Nah, kalau menggunakan gelatin, nah gelatin dari apa? Kalau dari bovine, dari sapi yang disembelih secara syar'i apa tidak? Kalau dari porcine gelatin berarti gelatin dari babi. Kalau misalnya menggunakan bahan dari pengenyal yang lain seperti gum Arab, oke, ada masalah. Cargenan, oke. Modified starch, seperti yang diverifikasi, nggak ada masalah. Ya. Terus minuman keras seperti ini, aneka macam whisky, brandy, kers, beer, spirit, wine, cognac, vodka, liquor, scotch, champagne, tequila, gin, dan seterusnya. Ya, semuanya haram. Nah, Bapak Ibu, kalau pas di Inggris, itu conference atau tugas dan lain-lain, ada yang namanya English breakfast. Jadi sarapan pagi ala orang Inggris itu seperti ini. Ada roti tawar dibakar, kemudian ada big bean. Jadi kedelai yang direndam pada saus, ya, kemudian dikukus bentar gitu. Mushroom atau jamur, kemudian sosis, telur, ayam, kemudian tomat. Nah, ada yang hitam-hitam. Hitam-hitam ini apa? Bapak Ibu, hitam-hitam ini adalah black pudding. Black pudding atau puding hitam itu bukan dibuat dari rumput laut, tapi dari darah binatang. We're in Bury, Lancashire, England, and we're about to visit a black pudding company. Black pudding is that one item in an English breakfast plate that you either love or hate. Why? Because it has blood in it. But it is also that one item that has the most history, especially here in Lancashire, which is known for being the county that Bury to fame. So it's time to see how it's made. Let's go. In Bury, we met with Richard Morris, production director at the Bury Black Pudding Company. His grandfather was a butcher, and it is his black pudding recipe that the company uses today. People have this idea of black puddings, it's all bits of animals and stuff. There's no meat in black pudding. Itu level haramnya tingkat karena dia dari sosis. Black pudding starts with a dry mix of pig blood, seasoning, rusk, and pig blood, ya. And when we say dry, we mean this. Well, seriously? Yeah, you'd never guess. It's actually a dried blood. So if you smell that, dia bilangnya blood ya. It just smells like. Bapak Ibu, orang England tuh ya ternyata di England itu accent itu banyak ya. Accent cara mengucapkan sesuatu itu banyak. Bahkan kata teman yang orang England asli di London itu ada 7 accent yang berbeda. Termasuk ada dulu waktu itu teman bilang, saya mau pergi pakai bis di hari Ahad. Dia bilangnya I'm going on Sunday by bus. Jadi U ini dibaca tetap U ya. Nah kalau kita kan tes TOEFL itu kan disalahkan ya. Dengan guru bahasa Inggris disalahkan. Kalau Sunday bacanya Sunday. Padahal kalau di London ya ada juga orang-orang di sana yang memang bacanya Sunday. Bus ya bus itu bukan bus itu. Nah, I'm going down to
England by Bush gitu ya. Oke. Kayak tadi ini dia bilangnya blood ya. Actually, a dried blood. So Blood. if you smell that, what would you? What Ini It smells darah like babi yang herbs. dikeringkan. It smells like the seasoning. Yeah, the There's seasoning. no blood. No, no. Any blood No, smell it's at all. it's a nice aroma, and we use dry blood because it's Katanya very, nice ya it's- menurut it's dia ya. got to Betul ya, enggak? certain parameters, so it's very safe, food safe. What is the difference with like liquid blood? It's much more consistent. Using fresh blood, that can change with different animals, what they're being fed on. So this is very consistent product, which fits what we do. We also have rusk then, which is breadcrumbed flour used heavily in manufacture of sausage. Oke. Jadi Bapak Ibu, black pudding yang sering ada di English breakfast itu bukan dibuat dari rumput laut atau kargenan, tapi dari darah binatang, terutama babi. Terus juga ditambahi organ dalam babi, termasuk lemak babi, gitu. Dan hampir selalu menggunakan bahan dari babi. Nah, itu untuk umat Islam tentu tidak halal. Begitu Bapak Ibu, ya sebagai pengantar, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kita sambung dengan diskusi. Silakan Bapak Ibu, raise hand. Ini MC ini mendelik yang di mana? Silakan yang akan berbincang, silakan raise hand. Monggo Mbak Nani kalau mau open mic langsung. Mbak Nani kalau mau langsung pakai mic, silakan. Atau Mas Bayu dulu, tapi pendek ya Mas ya, jangan terlalu panjang. Pendek aja. Bu Nani dulu, karena Bu Nani yang pertanyaannya ada di kolom chat. Mungkin Bu Nani dulu. Enggak, terus saja Anda dulu. Mas Bayu dulu, silakan. Oke, baik Intinya terima kasih banyak. Mohon maaf. Ini pertanyaannya, mohon maaf kalau mungkin pertanyaannya kurang menyambung, karena ini mungkin lebih kepada masalah tentang potensi ekspor halal. Ini apakah bagaimana apakah ekspor halal ini menjadi strategi paling jitu, yang ada untuk bisa meningkatkan bagaimana kita dapat mempromosikan makanan halal di luar negeri. Mengingat makanan halal ini, seperti yang disampaikan engineer tadi, itu sangat sulit ditemukan di negara-negara yang populasinya dominan non-Muslim. Bagaimana caranya kita dapat mengadaptasikan logo halal yang ada di negaranya dengan logo halal yang berasal dari ekspor, atau dalam arti kata ke negara itu sudah impor, karena ini berguna untuk bisa menjalin diplomasi halal antara kedua negara atau beberapa negara, dan juga untuk bisa meningkatkan mutu makanan agar tidak mengandung haram. Bagi faktor-faktor apa yang bisa lebih dominan antara bisnis dan juga makanan halal ini untuk bisa memberikan aspek baik bagi seluruh khalayak dari semua sisi, termasuk kesehatan dan juga ekonomi kreatif, sama ada dengan potensi dunia kuliner dan wisata, pariwisata. Seperti itu, engineer. Oke, ya Bapak Ibu, juga Mas Bayu. Jadi memang setiap negara itu mazhab yang lebih dominan itu kan beda-beda. Jadi seperti di Asia Tenggara ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam itu kan didominasi oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah yang terkenal hati-hati. Nah, kalau yang di Jazirah Arab itu didominasi oleh ulama-ulama dari mazhab Hanbaliyah. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh didominasi oleh para ulama dari mazhab Hanafiyah. Maroko, Mesir itu didominasi oleh para ulama dari mazhab Maliki. Nah, karena beda mazhab, maka beda pendapat, maka seringkali ada beda standar gitu. Nah, maka pemerintah Indonesia itu tapi berkunjung ke berbagai lembaga dunia atau mengundang mereka untuk hadir ke
Indonesia, kemudian di kesempatan ketemu itu diskusi standar mereka bagaimana, standar kita bagaimana, kemudian dilihat tuh ya. Kalau standarnya secara umum itu sama, oke, bisa kita terima, bisa diakomodasikan. Nah, jadi itu persamaan persepsi tentang halal dan standar halal. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk menembus ekspor? Ya, tentu Kadin dan lembaga-lembaga apa ya, organisasi perdagangan di negara kita itu kan sering ada pameran di luar negeri. Nah, ketika pameran itu kemudian bertemu dengan buyer. Nah, di situ kemudian saling tukar menukar informasi, tukar menukar product knowledge, kemudian seterusnya, maka kemudian jejaring pasar dibuat gitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu, termasuk Mas Bayu ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, monggo silakan. Yang open mic dulu. Ada yang open mic? Bu Nani mau terusan Bu, langsung Bu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya ingin menanyakan terkait keju dan roti yang ada di luar negeri. Ya. Jika tidak ditemukan yang bersertifikat halal, tuh. Karena ya memang harga yang bersertifikat halal di luar negeri kan otomatis biasanya lumayan lebih mahal gitu. Jadi kita jika tidak menemukan yang bersertifikat halal biasanya membaca ingredients-nya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait keju, apakah enzim yang berasal dari mikrobial pada keju itu selalu aman dikonsumsi? Kemudian yang kedua tentang roti vegan. Kadang beberapa roti vegan di sini ada yang dituliskan dia mengandung etil alkohol. Nah, itu juga apakah aman untuk dikonsumsi Pak Ustadz? Karena kami agak bingung juga fungsi alkohol pada bahan-bahan kemasan tersebut. Apakah itu memungkinkan? Apakah mungkin alkoholnya itu berasal dari industri khamar gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, oke. Ya, Mbak Nani. Jadi pertama tentang microbial enzyme. Apakah semua microbial enzyme itu halal? Nah, ulama dari mazhab Syafi'iyah masih akan ngecek apakah mikroba yang dikembangkan di laboratorium itu media yang dipakai untuk mengembangbiakannya itu halal atau tidak. Dulu kan pernah ada kasus bakteri di Ajinomoto ya. Itu kan menggunakan dead flesh daging babi. Maka kemudian tidak diperkenankan. Nah, tapi kalau medianya media yang aman, media halal, apalagi di laboratorium tidak lagi menggunakan bahan dari binatang, oke, nggak ada masalah gitu. Itu kalau Syafi'iyah. Nah, kalau Ambaliyah, selama di end product itu tidak ditemukan unsur babinya, nggak ada masalah. Jadi begitu di end product seperti di roti atau di keju itu tidak ditemukan ada unsur babinya, maka nggak ada masalah. Itu kalau Ambaliyah. Nah, tinggal kita ikut pendapat yang mana gitu. Terus yang kedua tadi apa Mbak? Skip saya. Yang kedua tadi? Yang tentang etil alkohol pada roti. Oh iya. Ya, etil alkohol pada roti kadang memang dipakai untuk sebagai kadang penguat rasa ya. Kadang ditambahi rum juga gitu kan. Nah, atau sebentar, kalau etil alkohol di roti itu apa ya? Atau mungkin supaya adonan campur dengan bagus, mungkin juga bisa ya. Cuma kalau diberi etil alkohol untuk bread improvernya apa bisa mengembang ya? Kalau biasanya sih bukan etil alkohol ya, biasanya itu kan vinegar ya. Ya. Kalau di coklat atau confectionery memang kadang-kadang dipakai, tapi untuk mencegah supaya coklat tidak sekeras batu. Ya Kak, di negara 4 ini Mbak Nani di mana? Ini sedang tinggal di Budapest, Hongaria, Ustaz. Oke. Di Hungaria kan cenderung dingin ya. Nah, jadi coklat-coklat di Hungaria itu kan kadang-kadang diberi kalau enggak Kirsch, liker, champagne, kemudian brandy. Itu selain membuat cita rasa tertentu atau aroma tertentu juga
agar coklat itu tidak sekeras batu ketika di musim dingin. Nah, makanya kalau kita bawa ke Indonesia, kita pegang begini dia lumer karena panas itu kan. Nah, begitu. Nah, maka bagaimana hukum penggunaan arak coklat ya? Nah, para ulama dari mazhab Syafi'iyah tidak memperkenankan karena ditambahi atau dicemari dengan khamr. Karena ada 2 hadis di mana Rasul melarang penggunaan atau konsumsi khamr meskipun sedikit ya. Kan Rasul pernah bersabda, minuman keras itu kalau dalam jumlah banyak memabukkan, maka meminum sedikit pun juga diharamkan. Nah, makanya kemudian karena yang ditambahkan pada coklat tadi adalah minuman keras ya, maka boleh gitu kan. Itu kalau Syafi'iyah. Nah, kalau Ambaliyah yang banyak di Jazirah Arab, itu mereka punya pendapat yang berbeda. Pendapat mereka adalah ilat pengharuman itu merujuk pada efek khamrnya. Nah, kalau tidak ada efek khamr ya nggak ada masalah. Artinya ketika kita makan coklat kita mabuk nggak? Kalau nggak mabuk ya nggak ada masalah gitu. Nah, sekarang kita tinggal ikut pendapat yang mana? Mau mazhab Syafi'iyah atau Ambaliyah? Atau pas mau makan coklat pindah dulu ke Ambaliyah, ya boleh saja. Boleh saja, nggak apa-apa. Karena kedua mazhab itu kan juga benar ya. Hanya beda sudut pandang saja ketika mengkaji suatu ilmu kan gitu ya. Nah, kalau kita pengen kekeh menggunakan Syafi'iyah, monggo. Mau beralih dulu ke Ambaliyah, ya silakan. Sama juga dengan produk yang menggunakan cuka ya. Cuka yang dibuat dari khamr kan diharamkan oleh para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Nah, kalau Ambaliyah nggak ada masalah karena di end product tidak ada efek khamrnya, nggak ada efek memabukkannya. Gitu kira-kira Mbak Nani. Bisa dipahami nggih? Ya, oke. Berikutnya Pak Iwan. Iwan ya. Monggo Pak Iwan. Makassar ya. Open mic, Pak. Open mic. Assalamualaikum Pak Nano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Makassar? Mandali? Alhamdulillah aman. Yap, lanjut Pak. Ya, Pak Nano, saya menyimak tanya jawab atas pertanyaan sebelumnya Pak Nano. Saya ingin melanjutkan dengan sebuah pertanyaan begini. Mikroba dalam rangka proses pembuatan enzim atau makanan Pak Nano. Itu cara membedakan mikroba halal dan yang haram itu bagaimana ya Pak Nano? Matur nuwun. Medianya Pak, medianya. Bukan kemudian misalnya gini ya, misalnya menggunakan apa ya bakteri Streptococcus lactobacillus atau Bacillus subtilis. Yang namanya mikroba itu kan halal lidati Pak. Semua mikroba itu halal lidati ya, mikroba yang beneficial itu halal lidati. Tidak ada mikroba yang halal haram, itu tidak ada. Cuma mereka kalau dikembangkan, ditumbuhkan pada media yang tidak halal, media yang haram, misalnya bangkai daging bangkai babi, maka dideklar sebagai haram gitu. Tapi kalau dikembangbiakkan pada misalnya daging sapi misalnya nggak ada masalah gitu kan. Jadi bukan kemudian bakterinya halal, bakterinya haram, tidak begitu. Medianya Pak. Gitu. Itu kah yang apa ya? Kadang juga orang terkecoh Pak, tidak hanya itu ya. Di negara kita di beberapa lokasi kan juga ada ini. Ini yang tadi pagi saya sampaikan juga di masjid ya. Hati-hati, tidak hanya media mikroba itu, tapi juga daging siki. Siki, banyak orang nggak tahu ya siki. Di Makassar ada siki nggak Pak? Nggak ada ya, siki. Ada, Makassar? Belum tahu saya Pak, belum tahu. Tidak ada setahu Bayu engineer tentang siki itu. Siki itu singkatan dari sikirix. Sikirix. Daging anjing. Nah, sikirix. Nah, jadi daging anjing itu sekarang banyak sekali. Di Jogja aja ada 40 warung. Luar biasa. Di Makassar gimana? Ada nggak itu? Setahu saya belum pernah ketemu Ustaz. Ya, mungkin kalau di Makassar nggak ada ya, Man ya. Tapi di Manado, wah. Belum. Di Manado. Oh iya, kalau di Manado ya. Minahasa. Di atas ya, Pak ya? Iya. Oke. Ya, gitu Pak. Ada lagi kah? Ya, paham Pak Nano. Matur nuwun. Khairan. Amin. Wa antum jazakallahu khairan. Mbak Anissa Dwi, monggo. Monggo Mbak, open mic Mbak.
Mbak Anissa. Jadikah Mbak Anissa Dwi? Tidak, Pak. Tidak. Terima kasih. Oh, oke. Di chatroom masih ada kah? Udah nggak ada. Mbak Pipin Kusmawati membeli garam kosher untuk keperluan buat kue. Apakah sebenarnya garam kosher? Garam kosher. Garam kosher. Benar ada garam kosher ya? Ntar kita search di internet. Garam kosher. Garam kosher. Garam kosher. Oh, garam kosher adalah garam yang dapat dimakan, yang populer di Amerika Utara, yang memiliki ukuran butir jauh lebih besar dibandingkan garam meja biasa. Oh, garam kosher sebagian besar terdiri dari senyawa kimia natrium klorida NaCl. Oke. Oke. Jadi garam kosher itu garam yang ukurannya besar ya. Tentang halal haramnya sebentar tak cek ya. Garam kosher itu atau kosher salt adalah garam yang harus memenuhi standar hukum agama Yahudi. Standarnya apa ya? Bapak Ibu, memang di agama Yahudi itu ada Yahudi Ortodoks yang itu istilahnya sangat hati-hati banget ya. Dan rabinya pun juga hati-hati banget. Termasuk ketika kemudian mereka menggunakan garam. Garam pun kemudian ada garam kosher ini, garam yang standar dengan kalau kita ya halal gitu ya. Halal. Nah, sebenarnya secara umum kosher ini aman sih ya. Garam kosher ini aman dikonsumsi gitu. Kita bisa search di internet untuk semakin menguatkan ya. Apa sih itu garam kosher itu? Ya. Kita share linknya ya, berapa di antaranya. Garam kosher. Begitu Mbak. Mbak, tadi di mana posisi itu ya? Mbak Pipin Kusmawati. Berikutnya Pak Farid. Titik kritis dari makanan vegan. Apakah semua makanan vegan bisa dikonsumsi? Yes, bagaimana tadi disampaikan Bapak Ibu. Orang vegan adalah orang yang tidak mengkonsumsi produk dari hewani dalam bentuk apapun. Termasuk tidak mau minum susu, tidak mau makan ikan, tidak mau makan telur. Kalau vegetarian masih mau. Ya. Nah, apakah kemudian makanan dengan standar orang vegan itu aman kita konsumsi? Tidak. Maksudnya tidak serta-merta aman gitu ya. Dalam arti begini, Bapak Ibu, orang-orang vegan itu kan memang tidak makan produk dari hewan itu, tapi mereka masih mengkonsumsi minuman keras gitu ya. Nah, maka tetap kita perhatikan apakah di produk itu ada penggunaan arak ya. Baik itu dalam bentuk tadi ada whisky, brandy, scotch wine dan seterusnya itu atau bir gitu ya. Atau cuka yang dibuat menggunakan arak seperti wine vinegar, rice vinegar, balsamic vinegar, kemudian cider vinegar, sherry vinegar dan yang lain. Spirit vinegar dan seterusnya. Kalau tidak pakai itu ya aman gitu. Tidak pakai arak, tidak pakai cuka dari arak, aman soalnya. Oke, kemudian Mbak atau Bu Tanti S. Kalau di luar negeri kita makan daging 9 umat Nasrani, apakah itu disebut dengan Ahlul Kitab dan apakah hal dikonsumsi? Orang Nasrani tidak identik dengan Ahlul Kitab ya. Jadi orang Nasrani tidak identik dengan Ahlul Kitab. Kenapa? Karena mereka sebagian besar sudah menyimpang dari agama mereka, dari ajaran agama mereka. Ajaran agama yang terdahulu itu kalau menyembelih binatang, ya caranya mirip cara Islam ya, dengan pisau yang sepertajam, memutus jika salah di leher bagian depan dan tidak boleh diapa-apakan sebelumnya mati dan seterusnya. Nah, kalau yang zaman sekarang kan enggak, banyak yang dipingsankan dulu dengan cara pemisahan yang tidak standar, yang kemudian hewannya malah mati sebelum disembelih, atau
yang nyembelih orang Nasrani, tapi caranya kayak di Prancis itu hewan tidak disembelih tapi ditusuk jantungnya. Nah, bagaimana kalau ditusuk jantungnya kan cepat mati? Sebentar, iya cepat mati. Tapi kalau jantungnya bocor, gembos, nah kan tidak bisa memompa darah. Akhirnya timbunan darah dalam tubuh sangat banyak dan tidak bisa dipompakan keluar. Akhirnya kan jadi cepat mati, cepat jadi bangkai dagingnya, cepat bau busuk. Atau tidak disembelih tapi ditebas lehernya. Nah, kalau ditebas lehernya, sekali tebas kepala lepas, maka hubungan antara otak dan jantung langsung putus. Nah, kalau jantung kehilangan kontak dengan otak, ya dia ngunci kan. Nah, kalau dia ngunci, dia tidak bisa memompa darah keluar secara maksimal. Nah, maka tidak serta-merta sembelihan orang-orang Nasrani itu halal. Mereka hanya halal jika mereka menggunakan standar agama mereka yang dulu. Makanya kosher ini bisa kita pakai. Karena kosher masih menggunakan standar kitab Taurat zaman dulu. Yang penyembelihan itu tidak menggunakan pemingsanan dan seterusnya. Kalau kosher kan nggak pakai pemingsanan. Kosher itu menolak stunning. Gitu. Begitu ya. Bu Tanti. Yang lain masih adakah? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya. Masih ada barangkali yang ingin bertanya lewat chat atau langsung raise hand? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, sebagai penutup ya. Pertama tentu terima kasih jazakumullah khairan jasa Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kelas setiap Jumat ya, di kelas Zoom terutama menyimak semua materi dengan baik ya. Semoga semakin luas wawasan, semakin bijaksana kita di masyarakat. Kemudian mohon jangan berhenti di panjenengan, tapi disebarluaskan ya. Kalau ada hal yang penting tolong disampaikan ke masyarakat. Bapak Ibu yang menjadi guru, jadi dosen, jadi asatidzah, jadi ulama, monggo disampaikan ke masyarakat ya. Semoga ini jadi ladang amal soleh kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga bagi para narasumber, mudah-mudahan juga jadi ladang amal soleh. Semoga keikhlasannya dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang diterima. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyimak juga semoga oleh Allah dicatat sedang beribadah, dan ibadah itu kan pahalanya luar biasa kan. Kemudian Bapak Ibu, panjenengan Bapak Ibu yang sudah mengikuti kuliah minimal 70%, berarti berapa ya? 15-16 ya? 17 ya, 17 pertemuan. Monggo nanti bisa mengisi formulir untuk pemesanan sertifikat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang baru ikut sekali, 2 kali, 3 kali tidak apa-apa, nanti ikut kuliah susulan di YouTube ya. Linknya kita share di WA group ya. Nah, monggo nanti silakan mengulang gitu ya, memperhatikan materinya, dan mohon Bapak Ibu jangan hanya sekedar nonton, buka 5 menit, tutup, dianggap 1 kali hadir, jangan begitu ya. Yang kita cari itu bukan sertifikat, tetapi ilmunya. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Bapak Ibu, kemarin kita share Mbak Fatin, terus Mbak Nada dan Mas Bintang kan, alhamdulillah lulus ujian ya. Juga atas doa Bapak Ibu semuanya, jazakumullah khairan jaza. Jadi mereka memang mahasiswa aktivis, beberapa itu asisten di lab ya. Alhamdulillah membantu kita. Nah, jadi mohon maaf kalau respon mereka ketika ditanya sesuatu agak lambat ya, mohon dimaafkan karena memang kesibukan mereka kan kuliah ya. Jadi kegiatan alokasi bagi mereka kegiatan tambahan aja gitu. Nah, maka jangan dimarahi. Nah, jadi mohon bersabar. Termasuk besok dalam pemesanan sertifikat, mohon Bapak Ibu menuliskan nama yang benar dan alamat yang benar. Karena kalau alamatnya tidak benar atau alamatnya keliru, nanti ya nyasar itu. Padahal sudah pesan. Ya, jangan sampai nyasar ya. Nama sesuai yang akan dicetak di sertifikat mohon ditulis yang lengkap ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, saya kok berencana ada beberapa bonus materi ya. Setelah Lebaran nanti insya Allah akan ada bonus materi kuliah tambahan. Ikut monggo, tidak ikut juga monggo. Tentang tema-temanya apa saja nanti akan kita susulkan di WA group ya. Monggo tetap dipantengi,
jangan buru-buru keluar dari WA Group ya. Karena info-info penting masih akan kita share di situ. Gitu. Perkataan Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup itu. Ya, waktu tak kembalikan ke Mbak Edna. Masya Allah. Jazakumullah. Jazakumullah. Ya, alhamdulillah. Ya. Monggo Pak Iwan. Pertama tentunya saya sebagai bagian dari siswa Nyuhalal kelas ini ngaturaken matur sembah nuwun sangat kagem Pak Nanung dan seluruh tim. Mulai sesi 1 sampai dengan 22 ini menurut saya dan mungkin banyak halayak pasti akan merasakan banyak manfaat dan sangat menarik lah Pak Nanung. Oleh karena itu izin kalau boleh mengusulkan justru WA Group kita itu kalau diizinkan diperkenankan oleh Pak Nanung jadi ajang silaturahmi Pak Nanung. Jadi tidak harus kemudian setelah kelas ini habis terus bubar dewe-dewe gitu Pak Nanung. Mohon barangkali perkenan Pak Nanung, monggo matur sembah nuwun Pak Nanung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu, memang kenapa namanya WAG 1213? Karena memang ini menampung peserta halal kelas yang episode yang sekarang. Dan memang WA Group halal kelas 1 sampai 11 itu memang ada, eksis sampai sekarang. Jadi mereka tidak bubar. Peserta beragam, jumlahnya beragam, ada yang di atas 100, ada yang hampir 200, ada yang kurang dari 100, ada juga begitu. WA Group halal kelas 1 sampai 11. Nah, maka silakan untuk komunikasi tetap di WA Group 1213 itu. Bapak Ibu yang karena mungkin yang kita share kurang lebih sama ya. Jadi monggo berada di salah satu saja, 12 saja atau 13 saja gitu. Nah, kemudian juga nanti termasuk barangkali akan ada Bapak Ibu mau tanya sesuatu, monggo nanti disambung lewat situ ya. Tanya lewat situ untuk nambah belajar kita semuanya. Itu. Dan ya mudah-mudahan jadi media belajar kita bersama begitu ya. Gitu Pak Iwan, terima kasih. Jazakallah. Matur nuwun. Jazakallahu khairan katsiran. Amin, amin. Wa antum jazakallahu khairan. Ya, jazakallah khairan Pak Nanung atas sharing materi pada siang sampai sore hari ini. Kami dari tim New Halal Class juga mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu dalam mengikuti Halal Class dari pekan pertama hingga terakhir. Untuk menutup pertemuan pada sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Saya MC pada sore hari ini mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Engineer Nanung. Terima kasih adik-adik semua. Mohon maaf jika Bayu ada salah-salah kata, perbuatan, baik yang tidak senang maupun yang senang. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sampai ketemu di waktu selanjutnya. Adik-adik semua izin pamit undur diri. Wassalamualaikum. Sampai ketemu lagi.